Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kepada kami kesegaran baru di hari yang baru ini. Udara yang kami hirup menjadi simbol berkat pemeliharaan Tuhan agar kami tidak perlu menjadi khawatir. Semua ini Engkau nyatakan agar kami boleh menjadi sehat, bahkan penuh semangat dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan melalui perenungan firman-Mu agar kami pun beroleh kekuatan baru di tengah-tengah banyaknya pergumulan dan persoalan yang kami alami. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rancangan Tuhan yang jadi. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara terkasih, setiap orang memiliki rancangan dalam hidupnya, tetapi tidak semuanya itu berhasil. Banyak perasaan kecewa, kesal dan marah saat rancangan kita tidak terjadi. Bila manakah semua rancangan hidup kita demi sebuah kebaikan? Raja Salomo belajar banyak dari setiap rancangan hidupnya. Sekalipun dirinya telah memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, namun tidak semua yang dirancangnya berhasil gilang gemilang. Rancangan Salomo dalam kebahagiaan memiliki istri 300 orang dan selir 700 orang. Namun dirinya tetap tidaklah merasa berbahagia. Kehidupan manusia memang dipenuhi dengan banyak rancangan. Seringkali semua yang dirancangnya bertolak belakang dengan kemampuannya atau kehendak Tuhan. Ada manusia yang merancangkan kecelakaan bagi sesamanya, merampas atau mengambil milik orang lain. Rancangan-rancangan yang merugikan dan menghadirkan penderitaan seringkali lebih banyak dari rancangan kebaikan dan mendukung kehidupan. Tuhan tahu setiap rancangan manusia, karena itu Dia bertindak. Manusia boleh memiliki rancangan, namun keputusan pada Tuhan akhirnya yang selalu terjadi. Salomo pun tunduk pada keputusan Allah, sekalipun berlawanan dengan rancangannya. Namun ia percaya bahwa keputusan Allah lah yang terbaik. Saudara terkasih, bila kita tengah memiliki sebuah rancangan hidup, maka ingatlah bahwa Tuhan dapat bertindak. Dia melakukan intervensi dari setiap rancangan kecelakaan yang dibuat oleh manusia. Dia menggagalkan setiap rancangan yang menghancurkan orang lain. Marilah kita menggumuli setiap rancangan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berdiri merancang hal yang berseberangan dengan Allah. Tidak perlu sakit hati juga saat rancangan kita itu gagal, tetapi tunduklah kepada segala rancangan Tuhan. Dia selalu membuka jalan keselamatan bagi setiap rancangan hidup manusia. Allah mendukung rancangan yang baik
dari hati manusia yang benar. Saudara terkasih, keputusan Allah selalu menghadirkan rancangan keselamatan bagi hidup manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sejak semula Engkau selalu merancangkan yang baik di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami menjalani hidup ini, kami menjumpai banyak peristiwa yang mendatangkan penderitaan, kesakitan, bahkan pergumulan. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh melihat apakah ini semua juga karena rancangan hidup kami. Jangan biarkan kami buru-buru untuk menyalahkan Tuhan, bahkan sesama kami. Hari ini kami percaya dan mau mempercayakan hidup di dalam rancangan Tuhan. Berkatilah hidup kami hari ini, di dalam segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami terus bekerja sambil berdoa, karena rancangan Allah pasti mempersiapkan berkat bagi hidup kami. Berkatilah rancangan kami Tuhan, ketika kami menyekolahkan anak-anak kami menuju pendidikan yang membuat hidup mereka lebih baik. Biarlah anak-anak kami mengetahui segala rancangan baik ini. Mereka bersemangat, mereka juga boleh menyelesaikan pendidikan mereka untuk mengejar cita-cita mereka. Bapa yang kudus, berkati juga setiap rancangan hidup kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah segala yang baik boleh kami bangun bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus pada hari ini bagi setiap orang yang mengalami kekecewaan karena rancangan yang mereka telah persiapkan tidaklah terjadi. Itu semua membuat mereka patah semangat. Kiranya mereka boleh bertanya kepada Allah, bila manakah rancangan mereka adalah rancangan yang membangun kehidupan. Biarlah mereka boleh mengerti bahwa kehendak Allah jauh lebih tinggi dari segala rancangan hidup manusia. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan semangat yang baru untuk memulai sebuah rancangan yang baik, membangun hidup orang lain, bahkan dirinya sendiri. Biarlah kami pun boleh belajar menaruh setiap rancangan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami, agar kami selalu percaya rancangan yang kami bangun bersama dengan Tuhan, itulah yang akan Tuhan wujud nyatakan bagi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang.
tetaplah senantiasa mendengar suaranya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.